dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden. Jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus diingat betul ya. Jadi pencalonan Pak Gibran itu sah. Kami nanti akan sampaikan respon kita atas putusan yang tadi dibacakan. Kita akan siapin statement. Saya menghormati keputusan para hakim. Suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima hasil akhir ini. Lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu seperti Bawaslu, Gakumdu harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan. Dari beberapa potongan video tadi, kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa jelang putusan, terus kemudian putusan dari MK, pasca putusan MK, ada beberapa catatan-catatan bahwa ada DPR yang sempat disentil oleh MK bahwa jangan pangku tangan, Bawaslu yang tumpul, kemudian ada dissenting opinion dari 3 Mahkamah Konstitusi, dan ini adalah putusan lonjong ya, karena dari sejarah putusan MK selalu bulat bahwa baru tahun 2024 inilah putusan MK berbeda. Maka kita mendengarkan bersama-sama nanti arah dari politik 2024-2029 pasca putusan MK. Tentu bisa dipastikan Prabowo Gibran adalah yang nanti akan dilantik dari KPU, dan juga dan terpenting dari semuanya ini kita akan mendengarkan 3 kutub. Yang pertama adalah dari Surya Paloh, kemudian dari PDIP, tentu dari Gerindra. Bagaimana respon mereka pasca putusan pahit dari MK versi Surya Paloh dan juga PDIP? Tidak boleh juga harus merasa dikecilkan karena ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi ini. Negara memiliki seluruh model dan sistem yang telah kita sepakati bersama. Sebagai negara hukum, ini adalah merupakan keputusan peradilan yang tertinggi. Maka wajar bagi kita semuanya harusnya ibarat menutup buku lama dan membuka lembaran buku baru. Beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulan atau underline dari keputusan itu adalah: pertama, kami menyayangkan bahwa putusan MK mengabaikan aspek-aspek yang bersifat keadilan substansial di dalam mengambil keputusan tentang PHPU pemilu presiden. Namun demikian, sebagai partai yang memegang prinsip negara hukum dan demokrasi, di mana konstitusi memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final and binding, pertama dan mengikat, maka sebagai konsekuensi PDI Perjuangan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi itu, PDI Perjuangan menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan catatan. Kami menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 untuk menempuh jalan keadilan, dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut. Akan tetapi, ketika keputusan Mahkamah Konstitusi sudah dibacakan, sebagai akhir dari keputusan tersebut, kami mohon keputusan Mahkamah Konstitusi itu untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Ya, baik.
Itu tadi 3 kutub yang saya sampaikan ya teman, bahwa ketiga-tiga kutub ini akhirnya menjunjung tinggi putusan MK sebagai putusan akhir, putusan konstitusi, semua saling menghormati, dan ini adalah akhir dari perjalanan pemilu 2024. Tetapi dari catatan-catatan itu ternyata kita masih harus punya beberapa catatan yang penting, ada beberapa evaluasi dari Mahkamah Konstitusi yang harusnya dijalankan. Salah satunya adalah DPR yang harusnya berperan penuh. Apakah yang dimaksud hakim menggulirkan hak angket DPR? Kita sama-sama menunggu apa yang sebenarnya ingin dijalankan di pasca putusan MK ini. Kita mendengarkan Burhanuddin, salah satu dari pengamat politik senior kita ya tentu. Kita sama-sama tahu siapa beliau, bagaimana pendapat beliau soal arah politik Indonesia tahun 2024-2029. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bergabung di Panggung Demokrasi, Mas Burhanuddin Muhtadi. Halo Mas Burhan, selamat malam. Malam. Tadi sempat di awal kita bahas soal dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi. Tapi kemudian banyak yang bertanya juga soal arah peta politiknya seperti apa? Menurut Mas Burhan, akankah yang sebelumnya cair dan menggunakan kalimat kita tunggu putusan MK akan lebih terlihat jelas positioningnya ke depan? Iya, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengatakan bahwa ditolaknya petitum paslon 01 atau 03 itu tidak bulat. Dan dalam sejarah ini kali pertama sejak PHPU diajukan 2004. 2004? Kemudian 2009, 2014, 2019, baru kali ini ya Hakim MK mengambil keputusan yang lonjong. Artinya 3 dari 8 mengeluarkan dissenting opinion, itu satu pesan yang keras yang harus menjadi pembelajaran buat kita ke depan, termasuk perbaikan-perbaikan, terutama berkaitan dengan bagaimana mekanisme incumbent insentif itu dijalankan. Kan soal bansos ini kan ada yang menganggap itu bagian dari insentif sebagai incumbent, ada juga yang mengatakan itu sebagai abuse of power. Nah itu tugas DPR dan pemerintah untuk memperbaiki keremangan-keremangan itu. Ini pembelajaran baik ya, karena 3 dari 8 itu bukan angka yang kecil. Kalau misalnya Pak Soehartoyo sikapnya sama dengan waktu mengambil keputusan terkait dengan putusan nomor 90, itu bisa berubah itu. Bisa jadi malah posisinya berbalik. Ya. Setahu saya ya mungkin Bung dengan posisi 8 Hakim Konstitusi mungkin kalau situasinya akan berbeda. 4-4 kan lihat Hakim Ketua kemana? Keputusan kan akan dikembalikan, akan ditentukan oleh sikap Ketua MK kan, Pak Soehartoyo. Cuma Pak Soehartoyo kan mengambil sikap kali ini menolak dengan tegas tanpa mengeluarkan dissenting opinion sama sekali. Nah itu, tetapi saya setuju dengan Pak Mahfud MD mengikuti kaidah usul fiqh, sikap hakim itu mengatasi perbedaan. Jadi perbedaan yang muncul berkaitan dengan konstitusionalitas dan legitimasi hasil pemilu 2024 secara formal sudah selesai. Dan itu artinya menjadi titik pijak buat kalangan politisi untuk mengatur ritme koalisi dan penentuan sikap politik. Terutama jelang berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi. Dan itu sudah terlihat Afi ya, dari elit partai politik yang mengeluarkan sikap politik hari ini kan, misalnya dari Bang Surya dengan kata-kata yang menutup buku atau lembaran lama dan menghadirkan chapter baru dalam politik ke depan. Itu kalau bahasa politiknya mudah sekali untuk ditafsirkan. Yaitu Bang Surya Paloh atau Nasdem membuka opsi untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Bagaimana dengan PDIP? Bagaimana dengan PDIP? Bagaimana Mas Burhan tadi mendengar statement dari Mas Hasto atau Mas Ahmad Basara? Untuk PDI Perjuangan menurut saya masih mixed signal. Satu sisi ada faksi yang terlihat masih keras menyikapi terkait dengan legitimasi hasil pemilu 2024, bahkan setelah MK mengambil keputusan. Yang paling keras tentu saja adalah Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, yang nyaris setiap hari memproduksi statement yang attacking terutama bukan kepada bosnya Bung Andre Rosiade, tetapi kepada keluarga besar Pak Jokowi.
Nah, tapi ada faksi lain seperti Mbak Puan yang menurut saya mengirimkan sinyal yang lebih akomodatif ya. Jadi ada dua strategi, ada strategi konfliktual, ada strategi konsensual. Mbak Puan lebih memilih untuk strategi yang kedua. Dan menurut saya apa yang akan kita lihat ke depan terkait dengan sikap PD Perjuangan itu tergantung oleh satu, jadi atau tidak hak angket. Karena hak angket ini kan sebenarnya... Menurut Mas Burhan jadi atau tidak? Karena dari PKS tadi mengatakan mungkin akan didorong di DPR hak angket itu dari teman-teman di PKS. Tapi omon-omon kalau kata Mas Andre gitu. Memang sudah lama ya hak angket itu disuarakan, tetapi sejauh ini masih omon-omon, masih belum terbukti kenyataannya. Dan itu sangat kita tunggu karena sebenarnya sudah disindir tuh dari Hakim MK. Prof. Saldi Isra misalnya menyebut jangan jadikan MK seperti keranjang sampah, jangan semua persoalan dikembalikan kepada MK. Jadi DPR pun punya tugas untuk memperbaiki sekaligus ini tadi hal-hal yang terkait dengan kekurangan Pilpres diperbaiki termasuk melalui jalur politik. Dan jalur politik itu adalah DPR kan. Nah, pertanyaannya seberapa besar komitmen dari partai-partai yang sebelumnya mengeluarkan narasi hak angket untuk melanjutkan pada etape atau tahapan yang lebih serius. Nah, per hari ini saya belum melihat keseriusan itu. Belum melihat. Belum. Bagaimana? Menurut Muhammad Burhanuddin ini bahwa kesempatan demi kesempatan telah mulai hilang ya. Jadi setelah putusan MK, gimmick oposisi itu terlihat sepertinya hanya dari sekjen PDIP. Tetapi untuk partai-partai yang lain masih seperti membuka peluang untuk bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran di pemerintahan tahun ini. Nah, yang menjadi soal adalah apakah hak angket ini memang benar-benar bisa terjadi atau kembali lagi seperti banyak orang bilang bahwa hak angket itu omon-omon. Tentu kita akan tunggu bersama-sama teman, karena beberapa orang penting di Indonesia ini, ketua partai, kemudian seperti Puan Maharani, hal yang tergambar sepertinya ingin membuka lembaran baru, kemudian bersama-sama membangun negeri bersama Prabowo Gibran di 2024-2029. Berbeda sekali dengan PKS dan juga dari Hasto atau Sekjen PDIP. Itu tadi teman, informasi sedikit untuk Anda semua. Terima kasih masih bersama di B Radio dan sampai jumpa.